Berikut kami tampilkan video sambutan dari Bapak Anies Baswedan. Izinkan lewat pesan singkat ini saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih apresiasi atas penghargaan, dan izinkan kami menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah bentuk kerja bersama, sebuah kerja kolosal, sebuah kolaborasi dari semua pihak. Insya Allah dengan penghargaan ini adalah penghargaan yang akan memacu kita semua, teman-teman, untuk terus inovasi, terus membuat berbagai terobosan, akan dapat makin maju, makin berkembang. Atas apresiasinya kami sampaikan terima kasih. Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas Pak Anies Baswedan, yang mana beliau baru-baru ini mendapatkan penghargaan. Ini adalah hal yang menarik, padahal kapasitas sebagai gubernur, tetapi apa yang dilakukan Pak Anies ini seperti kapasitasnya seorang presiden. Maka tidak salah kalau beberapa kalangan menilai bahwa Pak Anies itu menjabat sebagai gubernur rasa presiden. Karena memang apa yang dilakukan ini adalah tugas-tugas dari seorang presiden. Padahal beliau kapasitas sebagai gubernur. Itu artinya Pak Anies ini membawa nama baik Indonesia, mengenalkan Indonesia di kancah percaturan internasional. Dan itu jarang dimiliki oleh gubernur yang ada di Indonesia, mampu menjalin hubungan bilateral, mampu berkomunikasi dengan gubernur-gubernur yang ada di belahan dunia ini. Inilah Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies adalah sosok gubernur yang punya prestasi, dan juga Pak Anies punya kepopuleran tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Itulah yang dimiliki oleh Pak Anies Baswedan. Saya kira paket lengkap itu ada di Pak Anies. Satu, dia punya leadership yang bagus. Dia menunjukkan keteladanan, dia menunjukkan sikap dan karakter yang positif. Dengan ketenangannya, dengan penyelesaiannya dalam pekerjaan-pekerjaan. Kan tagline-nya sering kita dengar itu serius, tenang, tuntas, gitu kan. Itu menjadi gambaran buat kita semua dalam melakukan hal apapun. Kita harus serius tapi tetap tenang, rileks, itu menghadapi cercaan, makian dan sebagainya, dan menuntaskan pekerjaannya. Di titik itulah menunjukkan juga bahwa Anies bukan sekedar seorang leadership, tapi beliau juga seorang manajer yang baik. Pak Anies Baswedan yang luar biasa prestasinya selama Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies mendapatkan penghargaan. Ini kan menjadi salah satu penilaian yang cukup positif dari sosok Pak Anies Baswedan. Ini sesuatu nilai plus menurut saya dari sosok Pak Anies Baswedan. Padahal di dalam negeri sendiri ini ada juga yang menyerang bertubi-tubi kepada Pak Anies Baswedan. Bayangkan Pak Anies ini dilabeli Bapak Intoleransi. Pak Anies dilabeli kemarin itu adalah pembohong. Pak Anies dikatakan bahwa dia bermasalah dengan korupsi dan macam-macam. Tetapi ternyata Pak Anies mendapatkan penghargaan. Nah, inilah sosok Pak Anies Baswedan. Dalam negeri, Pak Anies mendapatkan apresiasi untuk didukung menjadi calon presiden di 2024. Kenapa? Karena memang Pak Anies bisa bekerja. Segala bentuk prestasi sudah ditorehkan oleh Anies Baswedan, ya. Karena memang sebetulnya fokus saja bekerja, sehingga hasilnya menjadi maksimal. Ya, saya kira inilah membuktikan sebetulnya bahwa kemampuan anak-anak bangsa itu patut diperhitungkan di mata dunia internasional. Anies Baswedan melihat potensi itu. Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan bahwa partainya telah membentuk tim pemenangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Tim pemenangan untuk pemilihan umum pemilu 2024 itu dibentuk tanpa keduanya menjalin koalisi. Ia juga mengkonfirmasi Partai Golkar tak mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, meski tak diungkapkannya secara eksplisit. Namun partainya membuka peluang dukungan kepada Prabowo Subianto yang merupakan rekan koalisi dari PKB.
Kan kemarin PPP ngajak Golkar untuk ikut dukung Pak Ganjar. Tapi hari ini ada pertemuan dengan Pak Muhaimin. Artinya sudah menjawab, ujar Nusron di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun tidak ada jawaban dengan kata-kata, tapi jawaban perbuatan, kata Pak Faisal Riza, kiai-kiai PKB, bahasa tingkah lebih fase daripada bahasa yang lainnya. Ia sendiri ditunjuk sebagai tim pemenangan yang mewakili Partai Golkar. Nusron tak menampok ada peluang terbentuknya koalisi antara Golkar, PKB, dan Partai Gerindra. Koalisi tersebut bisa saja menunjuk Prabowo sebagai capres dan berpasangan dengan Airlangga atau Muhaimin. Kalau ending berlebur 3 partai mengusung Prabowo, wakilnya bisa Airlangga, bisa Gus Muhaimin, yaitu urusan para ketum. Kita tim yang penting sudah siap, ujar Nusron. Ia pun menjelaskan tak ada salahnya jika Partai Golkar dan PKB sudah membentuk tim pemenangan bersama. Meskipun Partai Golkar saat ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, sedangkan PKB telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Koalisi ini cair, politik itu kan seni untuk mencapai kemungkinan. Namanya kerjasama kan bisa aja. Kalau udah ada tim pemenangan, itu kan kerjasama merancang kemenangan. Artinya tinggal bangunan selangkah membangun koalisi, ujar Nusron. Partai Golkar dan PKB sendiri sudah sepakat membentuk koalisi inti yang bertugas dalam melobi peleburan KIB dan KKIR. Nantinya mereka akan mensimulasikan siapa pasangan capres dan cawapres dari peleburan tersebut. Simulasi itu tidak menutup berbagai peluang, apakah Prabowo Muhaimin, apakah Prabowo Airlangga, ataukah Airlangga Muhaimin. Itu masih proses yang akan kita jalani, ujar Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Muhaimin sendiri mengatakan pertemuannya dengan Partai Golkar adalah bentuk sinergi untuk menyongsong pemilu 2024. Apalagi kedua partai sudah memiliki sejarah dan pengalaman dalam menghadapi kontestasi. Kalau kerjasama dengan Golkar itu istilahnya selalu membahagiakan semua pihak. Untuk apa? Untuk cepat maju bersama-sama, untuk saling menjadi sinergi satu dengan yang lain, sesuai dengan potensi masing-masing, ujar Muhaimin.